Selamat pagi teman-teman kelas sistem produksi. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi terkait sistem produksi Toyota, yaitu merupakan materi pasca UTS kita. Jadi ada dua sistem produksi yang akan kita pelajari, yaitu sistem produksi Toyota dan sistem produksi TOC atau Theory of Constraint. Tujuan pembelajaran di akhir perkuliahan ini adalah yang pertama, teman-teman memahami apa itu prinsip-prinsip manajemen produksi Toyota. Yang kedua adalah teman-teman mampu memahami bagaimana sistem tarik yang digunakan pada operasi Toyota. Yang ketiga, teman-teman mampu membuat penjadwalan di mana jadwal ini adalah jadwal produksi dengan bauran produk atau mixed model scheduling method. Tujuan yang keempat adalah teman-teman mampu menentukan jumlah Kanban yang beredar. Kita akan mengupas JIT atau Toyota Production System ini menjadi 2 kali pertemuan. Nah, untuk outline hari ini adalah terkait konsep dasar TPS atau Toyota Production System, Kanban, dan mixed scheduling atau penjadwalan bauran produk. Nah, untuk konsep dasar dari TPS yaitu terkait sejarah Toyota, apa itu just in time, apa itu Kanban, one piece flow, dan Heujinka. Nah, kita ketahui bahwa Toyota adalah salah satu perusahaan manufaktur terbesar. Nah, uniknya Toyota bukan berasal dari Amerika ataupun Eropa, tetapi dari Asia. Hal yang dulu mustahil orang membuat produk yang bagus dengan kualitas yang tinggi dan harganya yang tidak terlalu mahal, seperti itu. Kalau dulu orang menganggap bahwa produk-produk Asia itu adalah produk-produk seperti Cina yang katanya tidak awet, murah, kualitasnya rendah, seperti itu. Nah, kenapa bisa Jepang gitu kan? Jadi pasca Perang Dunia Kedua, industri Jepang kan runtuh. Jepang kalah perang, tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya manusia. Kemudian tanah di sana sangat mahal. Nah, di saat itu pula Ford lagi jaya-jayanya. Jadi habis Perang Dunia Kedua itu Ford jaya-jayanya, nyaris semua mobil itu Ford, seperti itu. Nah, saat itu Ford berproduksi dalam skala besar sebanyak-banyaknya sehingga memerlukan gudang dalam penyimpanannya. Ford berproduksi dalam jumlah yang besar tentunya memerlukan biaya setup yang besar. Nah, inilah yang tidak bisa dilakukan oleh Toyota. Berproduksi dalam batch yang besar, biaya setup yang besar, dan membutuhkan gudang atau penyimpanannya yang besar. Kalau mobil kan dia tidak seperti kayak stok dari Indomie gitu kan. Tapi kalau mobil itu kan dia butuh space kalau nyimpan di gudang. Tentunya sehingga Toyota terpikir bagaimana kalau ya sudah saya supaya ngeluarin biaya setup yang kecil, saya produksinya dalam batch yang kecil. Nah, itulah yang tidak terpikirkan oleh Ford. Ya, filosofi dari TPS atau Toyota Production System di sini adalah ingin melakukan mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang dianggap tidak seimbang, hal-hal yang dianggap memberikan beban yang berlebih pada lantai produksi. Sehingga Toyota Production System itu juga dikenal sebagai lean manufacturing.
Lean itu kan ramping ya, langsing. Hal-hal yang perlu saja yang ada di lini produksi, seperti itu. Atau ada juga yang menyebutnya continuous improvement atau kaizen. Nah, ini sejarah Toyota dimulai dari Sakiji Toyoda. Nah, Toyota ini dibangun oleh keluarga Toyoda ya. Namanya, tapi kenapa Toyota? Ya, lafalnya kan lebih enak Toyota daripada Toyoda, seperti itu. Nah, pertama dari Pak Sakichi Toyoda, dia pertama kali yang diproduksi itu bukan mobil, justru yang pertama kali dihasilkan adalah mesin tenun. Jadi awalnya Toyota itu bukan perusahaan atau pabrik mobil, tetapi pabrik mesin tenun. Gitu. Sakiji Toyoda melakukan riset dengan mendirikan kayak sebuah workshop Toyoda Automotive Loom Works. Nah, disitulah dia bisa melakukan riset, penelitian terkait manufacturing. Kemudian dilanjutkan sama Kichiro Toyoda. Nah, Pak Kichiro Toyoda inilah yang melakukan studi banding ke Ford, di mana habis itu mereka, nah bersama Pak Tauchi Ohno, itu merumuskan TPS Toyota Production System. Lebih rinci lagi, mereka lah yang mencetuskan just in time atau produksi tepat waktu. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Eiji Toyoda, di mana membangun hotel mobil yang berfungsi sebagai tempat riset, tempat pengembangan mobil. Jadi Toyota itu awalnya adalah perusahaan keluarga dari Toyoda. Nah, apa sih just in time itu yang dipikirkan atau dihasilkan oleh Pak Kichiro Toyoda? Yaitu aturannya adalah tidak mengirimkan barang terlalu awal atau terlalu terlambat, seperti itu. Jadi mengirimkan barang sesuai dengan pesanan konsumen, sesuai dengan demand, itu tepat waktu. Itu filosofi dari just in time. Nah, ini karakteristik khas dari just in time adalah proses sesudahnya mengambil sejumlah yang diperlukan saja. Proses sebelumnya mengganti sejumlah yang diambil. Kemudian ada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai dari just in time, yaitu dia maunya zero kan, zero defect, zero setup, dan sebagainya. Nah, ini ya prinsip dari just in time. Yang pertama adalah berproduksi sesuai dengan pesanan dan jadwal produksi. Di mana di sini sistem manufaktur baru akan dioperasikan untuk berproduksi setelah diperoleh kepastian adanya order dalam jumlah tertentu. Yang kedua, nah ini yang merupakan lawan dari Ford ya. Jadi dia berproduksi dalam jumlah atau batch yang kecil. Gitu. Sehingga kan menghasilkan batch-nya kecil. Ini akan membuat menekan biaya inventory. Kalau biaya inventorinya kecil, tentu akan menekan total biaya produksi. Produksi dengan lot besar mengakibatkan lebih banyak perencanaan dan lead time. Nah, ini yang dihadapi oleh Ford kala itu. Kemudian mengurangi pemborosan. Dalam bahasa Jepangnya mudah, harus dihilangkan dalam setiap produksi. Apa aja sih yang harus dihilangkan? Ada beberapa, yaitu misalnya overproduction, time on hand atau waiting time, transportasi, stock on hand atau inventory, processing, movement, sama making defect product atau menghindari produk cacat. Nah, ini ya pemborosan pada lini produksi. Ini yang harus dihilangkan. Nah, ini pemborosan juga di lini produksi.
Kalau yang teman-teman lihat di sini dalam satu lini produksi yang dia merupakan benar-benar value edit kan cuman yang tanda berwarna aja kan, yang abu-abu ini. Jadi kebanyakan dalam lini produksi itu malah adalah waktu yang tidak memberikan nilai tambah seperti itu. Nah, inilah yang mau dieliminasi oleh prinsip dari just in time. Nah, prinsip yang keempat adalah terus-menerus mempelancar aliran produksi. Dengan cara apa? Misalkan hal-hal yang menimbulkan bottleneck atau kondisi yang tidak produktif itu kita hilangkan. Misalnya gimana Bu, kalau di motion time ada gerakan-gerakan yang tidak perlu, nah itu kita hilangkan. Cara mengeliminasi gerakan yang tidak perlu, misalkan dengan menerapkan ringkas, rapi atau teratur, bersih, rawat. Nah, seperti itu ya. Nah, prinsip yang kelima adalah penyempurnaan kualitas produk. Kemudian yang keenam adalah menghormati atau menghargai semua orang atau karyawan. Nah, di Jepang sistem kerja di lantai produksi itu kan biasa dengan berkelompok atau ada kelompok kerja. Nah, mereka diberikan tanggung jawab yang sama terhadap permasalahan di lantai produksi. Jadi ketika ada permasalahan, mereka akan mikir bareng-bareng seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, di Jepang dikenal adanya andon, yaitu menggunakan sinyal lampu untuk menunjukkan problem yang dialami pekerja. Lampu merah menunjukkan problem yang serius, lampu kuning problemnya minor. Nah, andon akan menunjukkan komitmen bahwa kualitas sangatlah penting dan pendapat pekerja itu mau pekerjanya dari lini bawah sampai lini atas itu akan didengar. Seperti itu ya. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah menghilangkan kondisi-kondisi yang tidak pasti. Misalkan apa? Demand yang fluktuatif, kondisi yang tidak terduga. Nah, itu harus dihilangkan. Gimana Bu caranya? Misalkan gini, di masalah terkait raw material, kedatangan raw material, just in time ini nggak bisa kalau berjalan sendiri. Kekompakan dengan vendor itu juga harus sejalan. Kalau vendornya misalkan mengirimkan raw material telat, nah itu nggak bisa, nggak jalan just in time-nya. Jadi prinsip just in time kan begitu ada pesanan datang, kan baru dibuat produknya. Begitu ada pesanan datang, material datang, kemudian produk dibuat langsung diantarkan ke konsumen, sehingga tidak membutuhkan inventory. Prinsip yang kedelapan adalah menjaga kesinambungan program atau continuous improvement. Terima kasih. Ini pengantar dari Toyota Production System. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di komentar.